belajar lebih nyaman, lebih enak, lebih semangat, sehingga materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru bisa kamu serap, bisa kamu terima lebih baik. Oke, saya akan membagikan post-it ini. Kamu tuliskan nilai-nilai keyakinan kamu. Ya, kamu tuliskan nilai-nilai keyakinan kamu. Habis itu nanti kamu tempelkan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Naura, minta tolong kamu bagikan yang baris di situ. Kemudian Agna, kamu juga minta tolong kamu bagikan yang barisan ini. Menjadikan nilai-nilai tersebut adalah sebagai semangat ya, semangat agar kamu bisa belajar lebih baik. Ya, sekarang silakan tempelkan nilai-nilai yang sudah kamu tulis. Silakan tempelkan di depan sini ya. Nah, sekarang saya minta satu orang untuk membacakan keyakinan, nilai-nilai keyakinan, ya, keyakinan kelas yang sudah dituliskan oleh teman-teman untuk dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Silakan angkat tangan. Oke, baik, terima kasih. Si Iksan ya, Iksan silakan bacakan. Keyakinan kelas. Yang pertama, saya akan membacakan dari Naura Zafira. Nilai-nilai keyakinan yang saya yakini adalah yang pertama, 1. Jujur, 2. Bertanggung jawab, 3. Menghormati dan menghargai, 4. Berani, dan kelima, sportivitas. Terus yang kedua adalah yang punya Ratu Ponalisa Maharani. Yang pertama, bertanggung jawab saat piket kelas yang diberikan setiap harinya. 2. Jujur. 3. Disiplin. Yang ketiga, saya akan membacakan punya Rodiatul Adiliyah, yaitu bekerja sama, berani, jujur. Terus punya saya adalah bertanggung jawab dan percaya diri. Tepuk tangan dulu. Bagaimana ya dari nilai-nilai keyakinan yang sudah kamu tuliskan tadi? Paham kira-kira? Paham. Oke, silakan untuk Agna dan untuk Naura, silakan bagikan lagi kertasnya.
membacakan? Oke, Akna silakan. Baiklah teman-teman semua, di sini kita sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan menyepakati kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis secara bersama-sama. Di sini kesepakatan kelas kalian banyak mempunyai kesamaan. Di sini kita ambil dari sebagai garis besarnya saja. Untuk kesepakatan kelas pertama ada mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru tepat waktu. Apakah teman-teman sekalian sepakat untuk kesepakatan yang pertama ini? Sepakat. Oke, sepakat. Untuk kesepakatan yang kedua di sini ada untuk teman-teman semua yang tiket kelas diharapkan untuk datang lebih awal atau lebih pagi. Untuk kesepakatan yang kedua ini apa teman-teman semua sepakat? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akna ya yang sudah membacakan kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas ini kamu tuliskan dengan kesadaran, ya. Kemudian kedepannya berarti harus kalian apakan ini? Harus kalian terapkan, harus kalian patuhi. Sepakat untuk mematuhi? Sepakat? Sepakat. Oke, dengan Bismillahirrahmanirrahim, kesepakatan kelas 12 MIPA 2 kita sepakati bersama. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mas Suna. Silakan duduk, Nak. Fadila apa kabar, Nak? Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat. Kira-kira Fadila tahu nggak kenapa Bunda panggil Fadila di sini? Mungkin terkait dengan Fadila yang tidak masuk pelajaran Bunda hari ini. Oh, gitu. Tapi tadi ada kan di sekolah? Ada Bunda. Ada ya. Fadila kemana tadi? Jadi ke ruang OSIS Bunda setelah kegiatan olahraga. Oh, begitu. Ya, Bunda kan sudah ini Fadila, sudah ngecek tugas-tugas, sudah koreksi ya. Ternyata Fadila masih ada 3 tugas yang belum menyelesaikan. Iya, betul begitu. Iya Bunda, ada beberapa tugas yang belum Fadila kumpulkan. Kemudian tadi Bunda tidak menemui Fadila di dalam kelas, ya. Ternyata Fadila tadi di mana? Di ruang OSIS Oh, Bunda. di ruang OSIS. Apa yang Fadila lakukan di situ? Awalnya Fadila ngecek petugas OSIS yang pikir hari ini Bunda. Iya. Ketemu teman, ngobrol, terus Ah. berbincang-bincang sampai lupa kalau jam pelajaran Bunda udah masuk. Oh, begitu. Begini Fadila, setiap orang pasti pernah melakukan kelalaian atau kesalahan. Bunda juga pernah lalai dan salah, tapi Bunda berusaha untuk mencari solusi untuk keluar dari permasalahan itu. Nah, kira-kira apa yang akan Fadila lakukan untuk keluar dari permasalahan itu? Mungkin Fadila akan berbagi tugas Bunda sama teman-teman yang lainnya untuk bertanggung jawab dalam pikir OSIS. Kemudian Fadila juga akan memanage waktu dengan baik. Oh, begitu. Kemudian gini, Fadila masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang awal dulu ketemu Bunda di kelas tuh? Masih Bunda. Masih ya. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang belum bisa Fadila lakukan? Kesepakatan kelas bahwa setiap siswa dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan juga kalau ada yang nggak paham bisa tanya ke teman-teman yang lebih paham atau bisa tanya ke Bunda langsung. Ya, masih ingat itu ya? Masih Bunda. Ya. Nah, selanjutnya sudah Bunda panggil ini, sudah kita berbincang. Kira-kira setelah ini apa yang akan Fadila lakukan? Mungkin Fadila akan lebih bertanggung jawab Bunda. Dan kemudian Dila juga bisa untuk memanage waktu dengan baik. Mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Oke. Ya, kemudian untuk tugas-tugas Fadila bagaimana? Tugas-tugas Fadila, ya Bunda. Fadila mau minta kesempatan sama Bunda untuk mengumpulkan tugas-tugas yang belum Fadila kumpulkan. Ya, kira-kira bisa? Insya Fadila. Allah bisa Bunda. Oh, baik. Bunda percaya Fadila bisa melakukan semuanya dan bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi contoh kawan-kawan lagi. Untuk sekarang, untuk hari ini mungkin cukup ya
ngobrol kita hari ini. Silakan Fadila boleh balik lagi ke kelas, melanjutkan kegiatan pembelajaran. Ya. Maafin Fadila ya Bunda. Iya nak, sama-sama. Terima kasih Bunda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu saya ucapkan pantun untuk pembukaan acara kita. Air berian tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu guru debat Desa Negeri 1 Sarawak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sarawangun, Bu Bapak Wakil Kepala Sekolah dari bidang dan juga Bapak Sarpras. Seterusnya yang sama-sama kita banggakan pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Rifah Hasimi SPD MSI selaku CGP rekognisi yang di siang hari ini akan memberikan pembahasan implementasi budaya positif di sekolah. Dan juga terkhusus buat Bapak Ibu semua yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini yang amat sangat kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur Bapak Ibu selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah maka pada kesempatan ini kita semua masih bisa mengikuti kegiatan ini dan juga alhamdulillah sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama selawat teriak salam juga tak pernah luput selalu dan selalu kita sanjungkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Dengan ucapan kita semua Bapak Ibu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, susunan acara penyimpasan implementasi budaya positif di sekolah di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarawangun dimulai. Mengawali acara dengan melakukan pembacaan basmalah bersama-sama Bapak Ibu, kita buka kegiatan kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, para peserta pengimpasan implementasi budaya positif di sekolah, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan, kata arahan, kata binaan dari Kepala SMA Negeri 1 Kabupaten Sarawangun yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kepada yang terhormat Ibu Fride Horde Doyenan SH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan implementasi budaya positif. Dan tidak lupa kita kirimkan selawat beriring salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW agar kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Rifah Hasimi Mahmuda sebagai CGP rekognisi, di mana di hari ini agenda kita adalah dalam ruangan ini untuk mendengarkan penyampaian
kajian mengenai implementasi budaya positif, yang mana kita ketahui budaya positif itu adalah yang harus kita lakukan di sekolah, di mana pusat dari semuanya pembelajaran itu adalah berpusat pada siswa. Nah, dalam hal ini untuk lebih jelasnya mengenai budaya positif ini akan disampaikan oleh Ibu Rifa Hasimi Mahmudah secara jelas dan terpaparkan dengan secara terstruktur. Nah, untuk itu kita bersama-sama mendengarkannya dan mengikutinya. Semoga materi ini dapat kita implementasikan di sekolah kita ini terhadap siswa-siswi kita. Nah, untuk itu saya rasa sebagai yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, kebetulan Bapak Kepala Sekolah kita sedang berhalangan, yang seharusnya beliaulah yang ada di sini. Nah, untuk itu, untuk Ibu Rifa Hasimi Mahmudah, silakan memaparkan materinya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini sebagai pengarahan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, demikianlah kata sambutan yang telah disampaikan atas nama Kepala SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun. Mudah-mudahan apapun yang beliau sampaikan bermanfaat dan membawa makna bagi kita semua. Acara selanjutnya, pemaparan ataupun presentasi pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CGP Rekognisi Ibu Rifa Hasimi Mahmudah SPD MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 1 Sarolangun, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Wakil. Ada Pak Tony Heriawan sebagai Wakahumas, kemudian Ibu Susi sebagai Wakasatras, kemudian Ibu Fredy Hardendo Moran sebagai Waka Peningkatan Mutu, dan Ibu Elia Roza sebagai Waka Kesiswaan, serta Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Sarolangun yang hari ini sudah memenuhi undangan saya untuk acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah. Mohon izin Ibu, saya mungkin mobile ya Bapak Ibu, artinya hilir mudik. Iya, karena mungkin akan lebih mudah jika penyampaian materi saya lakukan secara berdiri seperti ini. Boleh. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat ya Bapak Ibu? Nah, ya. Kemudian siswa-siswa Bapak Ibu apa kabarnya? Oh, baik semua ya, alhamdulillah. Terima kasih saya sampaikan Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana implementasi budaya positif di sekolah. Mengapa budaya positif itu penting dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Mari nanti kita sama-sama bedah bersama tentang kegiatan ini. Bapak Ibu, mungkin sebagai pengantar, saya sekarang sedang mengikuti calon program guru penggerak. Jadi saya adalah calon guru penggerak Rekognisi. Jadi di samping saya mengemban tugas sebagai fasilitator untuk program guru penggerak, saya juga menjalankan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu calon guru penggerak Rekognisi. Nah, salah satunya adalah saya harus mengimbaskan tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Sebelum kita membuka lebih lanjut tentang modul ini, mari kita sama-sama ice breaking Bapak Ibu. Bersedia ya kita ice breaking ya? Bersedia, ya. Bapak Ibu boleh berdiri, silakan berdiri. Iya, silakan. Yang di depan juga boleh berdiri, silakan. Saya akan kasih ini, kita akan bernyanyi dan menari bersama. Ya, ya kita lakukan dengan gembira. Mungkin Bapak Ibu mengenal Marina, lagu Marina. Ya, ya Marina sudah pindah ya. Ini ya Bapak Ibu, Marina, kalau Marina itu di sini, silakan sini. Marina, kalau yang cowok nanti Marijo. Artinya masih kedepankan satu. Menari
atas tuh biasa saja tangan ke atas. Kalau menara nanti Bapak Ibu jinjim satukan tangan ke atas. Ya, oke. Marina menari di atas menara, satukan. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, ya. Mari sama-sama. Nanti gerakannya ikuti lagu kita, lagu saya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari. Marina menari. Gimana Bapak Ibu? Dari gerakannya Bapak Ibu sudah fokus semuanya, tidak ada yang salah ya. Kita kasih aplaus dulu sekali lagi untuk konsentrasi Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatannya tentang pemaparan materi, pengimbasan, implementasi budaya positif di sekolah. Sedikit saya memperkenalkan diri saya ya, mungkin ini aktivitas saya di luar sekolah ya, yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selain saya sebagai guru di sini, kemudian saya juga masih aktif menjadi sekretaris MGMP Biologi di SMA di Kabupaten Sarawangun. Kemudian sudah 3 tahun saya menjadi wakakurikulum di SMA Negeri 1 Sarawangun. Saya juga merupakan pengajar praktik guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sarawangun. Kemudian sekarang saya sedang menjalani aktivitas yaitu menjadi fasilitator guru penggerak angkatan 9. Kebetulan saya mendapatkan unit kerja yaitu Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah ya, BBGP Jawa Tengah. Saya mendapat 12 CGP dan selain itu saya juga menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak program rekognisi di angkatan 9. Latar belakang kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memahami nilai-nilai yang dimiliki agar mampu berperan menuntun segala kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kegiatan menuntun itu adalah tujuannya mengantarkan murid-murid kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu atau sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Penerapan budaya positif merupakan salah satu prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Dilaksanakan secara kolaboratif, ya, kolaborasinya ini bisa melibatkan rekan guru yang lainnya atau juga di sini melibatkan murid sehingga murid memiliki disiplin positif secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pengembangan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi ini dianggap mampu menggali kebutuhan murid untuk menuntun murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini adalah latar belakang untuk kegiatan budaya positif. Tujuan atau dampak pada murid yang ingin dilihat dari kegiatan ini adalah membentuk keyakinan dan kesepakatan kelas bersama murid, menumbuhkan tanggung jawab dan motivasi internal disiplin positif melalui segitiga restitusi dengan memperhatikan kebutuhan murid, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal, menuntun murid melakukan budaya positif di sekolah sehingga tercapai karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian guru mampu mengambil posisi manajer dalam proses. Saya sudah melakukan sosialisasi dengan Bapak Kepala Sekolah, sudah melakukan koordinasi tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah yang saya sampaikan kepada Kepala Sekolah. Kemudian saya juga membangun keyakinan kelas dengan siswa, ya, dengan melibatkan siswa di kelas. Jadi di kelas saya memang melakukan
melakukan keyakinan kelas, yang membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswa saya. Kemudian selanjutnya dari keyakinan kelas itu kami membuat kesepakatan kelas. Ya. Selanjutnya guru melakukan refleksi dan evaluasi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dengan siswa dengan pelibatan mereka. Kemudian kita guru sebagai manajer itu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibikin tersebut. Apakah kesepakatan kelas itu benar-benar dilakukan oleh siswa atau siswa ada yang masih melenceng dari kesepakatan kelas tersebut. Nah, kemudian setelah melakukan refleksi dan evaluasi, ini guru bisa membuat atau melakukan segitiga restitusi. Ya, jadi kita kalau melihat siswa itu melenceng dari kesepakatan kelas yang sudah dibikin, guru itu bisa melakukan segitiga restitusi. Kemudian guru melakukan designasi tentang penerapan budaya positif. Nah, inilah hari ini yang saya lakukan kepada Bapak Ibu semuanya. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari Majelis Guru dan staf TU, kemudian siswa dan seluruh warga sekolah agar kegiatan ini bisa terlaksana. Kemudian komitmen dari seluruh warga sekolah untuk mengimplementasikan budaya positif. Selain itu juga budaya positif bisa terlaksana apabila ada dukungan dari orang tua siswa dan masyarakat, sehingga implementasi budaya positif tidak hanya bisa dilakukan di sekolah saja, tetapi juga bisa diterapkan di rumah atau di lingkungan sekitar sekolah atau lingkungan yang menjadi lingkungannya siswa kita. Kemudian ini adalah materi-materi pembahasan budaya positif di sekolah. Ada nilai-nilai keyakinan tentang budaya positif ya. Budaya positif itu apa? Adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah definisi dari budaya positif. Nah, untuk implementasi budaya positif di sekolah ini, ya, yang akan saya gali atau saya lakukan di sini adalah atau materi yang terkait adalah keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ini adalah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang dilakukan di kelas, ya, oleh guru dan murid. Selanjutnya kalau yang sampingnya itu adalah kesepakatan kelas yang saya lakukan pada saat lokakarya dengan calon guru penggerak. Jadi meskipun mereka adalah calon guru penggerak, dalam kegiatannya juga tetap melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, sebagai manusia, ternyata kita, ya, manusia, walaupun sebagai siswa ataupun sebagai guru, itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk survive, mempertahankan hidup. Yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, kebutuhan tentang kekuasaan atau power. Yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan atau freedom. Dan yang selanjutnya adalah, atau yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan atau fun. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita bisa cermati sama-sama di slide depan, ya. Kita bisa merefleksikan di posisi mana sekarang. Seringnya kita di posisi yang mana, ya? Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum, ya. Posisi guru membuat orang bersalah, ataukah kita berposisi sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu,
Berarti kita masih masuk ke dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Misalnya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini. Ya. Kemudian ibu kecewa loh dengan kelakuan kamu. Nah, itu juga merasa bersalah ya. Sehingga posisi kita sebagai guru itu membuat merasa bersalah bagi siswanya. Kemudian bagaimana dengan posisi kita guru sebagai teman? Ya, sebenarnya boleh nggak sih kita itu merasa sebagai temannya siswa? Kadang itu kita kan biar lebih dekat dengan siswa, gitu kan? Nah, di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya kalau kita sebagai teman, biasanya kita membela murid kita. Nah, kemudian sebagai pemantau, kalau kita posisi guru mengambil posisi sebagai pemantau, biasanya kita akan menghitung dan mengukur. Misalnya ada anak terlambat, kamu tahu nggak apa peraturan sekolah ini? Ya, itu adalah pemantau. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer inilah yang diharapkan. Ya, guru bisa lanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Bagaimana praktik segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri murid tersebut. Jadi di awal tadi kan kita ada membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Seandainya nanti kita menemui murid kita yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, kita melakukan ini Bapak Ibu, segitiga restitusi, ya, sehingga kita bisa merangkul mereka, menggali mereka apa alasannya sehingga mereka itu kok tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kemudian karena posisi kita adalah pada saat segitiga restitusi ini adalah posisi sebagai manajer, kita tidak menghukum, kita tidak membuat dia merasa bersalah, ya, kita tidak memantau atau dia sebagai teman, tetapi kita adalah sebagai manajer yang menggali. Manajer itu kan menggali, apa sih alasannya? Sehingga nanti yang kita harapkan adalah kesadaran diri dari siswa tersebut bahwa dia tahu bahwa kesalahannya itu. Dan kemudian dia tahu, oh yang harus saya lakukan itu begini. Dan patokannya adalah kembali kepada keyakinan kelas. Kemudian langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu adalah bagaimana membuat dia setara dengan kita. Misalnya dia membuat kesalahan, kalimat-kalimat yang untuk menstabilkan identitas, misalnya kita sebagai manusia wajar loh kalau kita pernah berbuat kesalahan. Saya atau ibu juga pernah melakukan kesalahan, gitu kan? Itu adalah kalimat-kalimat tentang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, kalimatnya bisa gini. Menurutmu apa yang belum sesuai dengan aturan atau dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Ya, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti kalau begitu, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Itu adalah kalimat tentang validasi, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu ya dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebelah kanan, yang paling kanan adalah segitiga restitusi. Yang mendatar itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian sebelah kiri ke atas adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang sisi kanan, ya, sisi bagian kanan adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 sisi dari segitiga restitusi. Kemudian ini segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Itu terkait dengan Hazel ya. Ini
Contoh kasusnya di sini Bapak Ibu. Hazel sebenarnya adalah anak yang cerdas. Saat saya ada rapat, ya, kebetulan saat itu adalah rapat AMBK, saya harus meninggalkan tugas dan meminta siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya setelah jam pelajaran selesai. Nah, setelah saya koreksi tugas-tugasnya, ternyata Hazel tidak mengumpulkan karena asik main handphone. Hazel juga lalai mengumpulkan tugas-tugas di pertemuan sebelumnya. Kemudian saya memanggil Hazel, ya, ada 3 tahapan yang saya lakukan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu tahapannya. Kemudian setelah dilakukan dialog segitiga restitusi, ya, terungkap bahwa Hazel menginginkan terpenuhinya kebutuhan kesenangan, fun tadi, ya. Setelah melakukan diskusi dengan 3 tahapan restitusi, Hazel menyadari akan kesalahannya. Dan pada pertemuan selanjutnya, Hazel sudah aktif dan fokus belajar kembali. Ini adalah praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 12 MIPA 2. Selanjutnya satu kasus lagi, mungkin Bapak Ibu paham atau tahu ya, kira-kira siapa ini yang di depan kita? Gambar siapa? Fadila. Ya, Fadila. Fadila ini ketua OSIS kita ya Bapak Ibu. Ternyata pernah di jam saya, dia tidak masuk. Setelah saya telusuri, ternyata dia ada di ruang OSIS. Nah, ini juga sering terjadi. Siswa-siswa kita yang aktivis, kadang itu dia lalai dengan proses pembelajaran karena banyaknya tugas-tugas di organisasi. Maka saya mencoba melakukan kegiatan atau dialog segitiga restitusi dengan Fadila. Yang setelah saya lakukan segitiga restitusi, terungkap bahwa Fadila ternyata dia itu sedang mengontrol piket OSIS di ruang OSIS. Kemudian mungkin terjadi percakapan atau komunikasi sehingga Fadila akhirnya lupa kalau dia juga harus belajar biologi di kelasnya. Kemudian dari situ Fadila terungkap bahwa dia sebenarnya butuh kebebasan. Mungkin dengan tugas-tugasnya yang banyak, dia merasa tertekan dan pengen bebas. Akhirnya kemudian dia menyadari, Bun, mungkin setelah ini saya akan berbagi tanggung jawab dengan pengurus OSIS yang lain, sehingga saya juga bisa membagi waktu dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan maksimal. Fadila menyadari akan kesalahannya dan bertekad untuk bisa membagi waktu agar bisa aktif dan fokus kembali. Kemudian Bapak Ibu, ini refleksi setelah saya lakukan kegiatan segitiga restitusi, refleksi siswa, ya, saya tanyakan kepada Hazel dan Fadila. Ya, Hazel mengatakan awalnya cemas dan takut dipanggil sama saya karena dia merasa bersalah, takut kena marah, ya. Tetapi akhirnya bisa lega dan menyadari akan kelalaiannya dan bertekad untuk lebih fokus dalam belajar. Jadi setelah dialog tersebut dia merasakan seperti itu. Kemudian Fadila juga saya tanyakan, dia merasa ada tempat curhat katanya tentang beban yang dirasakannya. Berterima kasih karena masih diperhatikan oleh guru. Kemudian menyadari akan kesalahannya dan bertekad akan membagi tanggung jawab OSIS dengan pengurus lainnya. Kemudian lebih matang lagi dalam mengatur waktu agar seimbang antara kegiatan pembelajaran dan kegiatan di organisasi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya buka sesi tanya jawab, ini sedikit ada pantun penutup, ya. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga presentasi saya berkesan. Kemudian yang kedua, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Sahiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Kegiatan saya dengan siswa-siswa saya di kelas. Jadi saya mencoba menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid-murid merasa senang. Dari ekspresinya, ya, murid-murid kelihatan merasa senang. Ya.
Ya, saya rasa cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silahkan Ibu Lerna. Baik, terima kasih Ibu Rifa Hasimi selaku CGP Rekognisi yang sudah memaparkan hasil daripada presentasinya, yakni tentang pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri ataupun kepada Ibu Rifa, maka kami persilakan. Saya akan buka sesi pertanyaan ini dengan penanya 2 orang terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya untuk dapat bertanya pada sesi kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arsan, guru PJOK di SMA Negeri 1 Sarolangun. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tadi Ibu sempat memaparkan tentang segitiga restitusi, bagaimana kita seorang guru harus memperlakukan siswa yang dalam artian memiliki kendala atau masalah dalam pembelajaran ataupun keseharian menggunakan segitiga restitusi tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah segitiga restitusi itu dapat diterapkan untuk setiap kasus atau permasalahan yang ada di sekolah atau hanya kasus-kasus tertentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arsan yang telah memberikan tanggapan ataupun pertanyaan pada presentasi daripada Ibu Rifa berkenaan dengan segitiga restitusi. Di mana perlu saya ulang di sini Bapak Ibu bahwa Pak Arsan menanyakan tentang segitiga restitusi itu yang terdiri dari 3 langkah, 3 tahap. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk semua kasus, kita mencari solusinya, atau hanya untuk kasus-kasus tertentu saja? Baik, mungkin kepada Ibu Rifa kami persilakan untuk menanggapi ataupun memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Arsan. Kami silakan. Baik, terima kasih. Saya apresiasi untuk pertanyaannya dari Pak Arsan ya. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi saya dan memberikan tak baliknya. Untuk penanganan masalah siswa dengan segitiga restitusi, ini sebenarnya bisa diterapkan untuk seluruh permasalahan. Karena sebenarnya di awal kan tadi kita sudah bersepakat dengan anak ya tentang keyakinan-keyakinan yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama-sama, kemudian ada beberapa di antaranya menjadi kesepakatan kelas. Memang untuk guru mata pelajaran biasanya patokannya kembali lagi adalah kepada keyakinan atau kesepakatan kelas. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu juga kita bisa melakukan pendekatan dengan murid ya dengan praktek segitiga restitusi. Misalnya untuk kasus perkelahian misalnya. Kasus perkelahian, kita bisa kok mengajak murid itu untuk melakukan segitiga restitusi. Ya, kita ajak dulu murid itu duduk bersama kita. Biasanya setelah terjadi perkelahian itu murid kan masih dalam kondisi yang emosi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ajak duduk dulu murid tersebut. Kemudian kita lakukan yang pertama menstabilkan identitas. Ya, kita ajak bicara. Menstabilkan identitas itu bagaimana dia itu kita itu bisa masuk dengan dia bahwa ya betul bahwa dia mempertahankan harga diri itu adalah suatu tindakan yang betul gitu. Tapi bukan hanya itu saja, ada lanjutannya. Tapi tentunya tidak harus dengan rasa emosi. Kita harus bisa mengendalikan diri ya. Kemudian masuk dalam kegiatan atau tahapan selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Apa yang sudah kamu lakukan, Nak?
apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat atau nilai-nilai kebajikan yang kita yakuni. Iya Bu, saya salah karena saya memukul si A gitu misalnya. Ya, itu adalah kita mengajak dia untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dia paham bahwa apa yang dilakukan oleh dia adalah belum benar. Baru kemudian kita tanya lagi, kalau begitu seharusnya apa yang harus kamu lakukan? Itu adalah tahapan dalam menanyakan keyakinan. Tahapan menanyakan keyakinan. Kalau begitu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Itu adalah tahapan menanyakan keyakinan. Jadi Pak Arsyad, menurut saya untuk segitiga restitusi bukan hanya untuk permasalahan-permasalahan yang ada di kelas saja, tetapi untuk permasalahan-permasalahan lainnya juga bisa dilakukan dengan pendekatan segitiga restitusi. Begitu Pak Arsyad? Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, terima kasih Pak Arsyad. Baik, terima kasih Bu Rifa. Pak Arsan, itulah tadi jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Puji Lestari dari staf perpustakaan. Izinkan untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana peran saya sebagai staf di perpustakaan dalam mengimplementasikan budaya positif di SMA Negeri 1 Saralangun? Terima kasih Ibu. Bagaimana seharusnya beliau berperan selaku staf perpustakaan di dalam implementasi budaya positif ini? Boleh silakan Pak Arifah. Baik, terima kasih Pak Uji ya. Terima kasih atas responnya, luar biasa sekali. Ini dari staf TU, khususnya staf perpustakaan, juga ikut serta dalam kegiatan kita hari ini. Bu Puji, jadi di dalam perpustakaan itu kan biasanya juga ada tata tertib ya, ada tata tertib perpustakaan. Kemudian sebagai murid tentunya tidak selalu menaati tata tertib tersebut. Nah, mungkin setelah ini nanti Bu Puji bisa mengambil aspirasi dari murid-murid yang datang ke perpustakaan. Kamu pengennya perpustakaan ini bagaimana sih? Kamu pengennya suasana perpustakaan ini bagaimana sih? Nah, disitulah sebenarnya kita menampung aspirasi dari murid-murid tersebut. Dengan Mbak Puji itu menampung aspirasi, Mbak Puji sudah mencoba mengimplementasikan bahwa pelayanan di SMA Negeri 1 Saralangun itu juga berpihak pada murid. Nah, bagaimana jika kemudian peran Mbak Puji ya, pertanyaannya, peran Mbak Puji sebagai staf perpustakaan untuk bisa mengimplementasikan budaya positif? Nah, tentu dari kesepakatan tadi tidak seluruhnya mungkin dilakukan oleh siswa-siswa. Mungkin suatu saat ada murid yang ribut ya dan mengganggu pembaca lainnya di perpustakaan. Nah, mungkin Mbak Puji bisa mengajak dia duduk dan kemudian mengimplementasikan 3 tahapan ini. Ya, jadi Mbak Puji juga bisa sebagai manajer walaupun bukan guru. Ya, karena tadi di paparan saya kan komitmen seluruh staf, seluruh elemen sekolah untuk melaksanakan budaya positif, terutama termasuk juga komitmen Mbak Puji sebagai staf TU atau staf perpustakaan untuk melakukan budaya positif ini. Jadi Mbak Puji bisa, ayo kita duduk dulu sebentar, kita ngobrol ya. Nah, kemudian ditanyakan, terus saya juga pernah loh melanggar peraturan, gitu. Saya juga pernah loh melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman, gitu kan. Kemudian kalau yang sudah kamu lakukan tadi kira-kira bagaimana? Nanti dia kan kita gali gitu Mbak Puji, kita gali. Oh iya Bu, tadi saya ribut mengganggu pembaca yang lain gitu. Nah, itu sudah masuk di tahapan 2 tuh, validasi tindakan yang salah. Dia tuh menyadari kalau dia berbuat salah. Kemudian Mbak Puji nggak perlu nunjukin ini kamu salah loh gitu, nggak perlu seperti itu ya. Kamu kira-kira apa yang membuat orang tidak nyaman tuh apa? Kemudian setelah dia mengakui, baru Pak Puji tanya, jadi seharusnya apa yang harus kamu lakukan?
Ya, dari situ kemudian oh ya Bu, untuk kedepannya saya akan berkomunikasi di dalam perpustakaan dengan lebih hati-hati mungkin, sehingga tidak mengganggu pembaca yang lain atau pengunjung yang lain. Begitu Pak Uji ya. Kira-kira tergambar ya bagaimana implementasi budaya positif di perpustakaan ya. Ya, semangat Mbak Uji. Semoga pengunjung perpustakaan semakin banyak. Ya, karakter siswa kita juga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Uji. Ya, terima kasih. Saya balik lagi kepada Bu Leti. Terima pertanyaan Bapak Ibu. Maka mungkin masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rifa, maka silakan berikan waktu. Mungkin ada. Baik, nama saya Risdayanti, guru matematika di SMA Negeri 1 Sarawangun. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan penjelasan kita mengikuti tahapan-tahapan pada segitiga restitusi ini, namun siswa tetap melakukan hal yang sama, ya, tetap melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik itu dilakukan berulang walaupun sudah kita lakukan tahapan-tahapan penyadaran dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana tindakan kita? Apakah ada segitiga yang lain lagi? Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Rizda yang juga mempertanyakan masih sekitaran segitiga restitusi. Kira-kira masih ada tidak segitiga yang lain yang bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Dan ini akan ditanggapi langsung oleh pemateri kita, maka kepada Ibu Rifa kami silakan. Baik, terima kasih Bu Rizda atas pertanyaannya ya. Terima kasih sudah menyimak ya kegiatan hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjelaskan kepada siswa ya tentang tahapan ini. Sementara setelah dilakukan segitiga restitusi tidak ada perubahan bagi siswa ya. Mungkin begini Bu Rizda. Sebenarnya siswa itu tidak mengetahui loh tahapan-tahapan ini. Bahwa segitiga restitusi ada 3 tahapan gitu. Itu siswa tidak mengetahui. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru itu mengetahui atau paham betul tindakan yang seharusnya kita lakukan pada saat kita berkomunikasi, berdialog dengan siswa untuk menarik dia kembali kepada keyakinan kelasnya. Mungkin saya bisa memaparkan tadi segitiga restitusi ya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif di dalam diri. Nah, mungkin untuk dampak dari segitiga restitusi ini tidak bisa serta-merta langsung kita berharap siswa itu berubah. Mungkin tidak bisa seperti itu. Tetapi dengan kita berusaha untuk menarik mereka kembali kepada keyakinan kelas, mengingatkan mereka kembali tentang kesepakatan kelas, tentang nilai-nilai kebajikan universal, kemudian mereka menyadari akan kesalahannya dan mereka mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinannya ya, keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan itu ya. Setidaknya kita ada upaya, ada usaha. Mungkin tidak sekali kita bisa berhasil. Mungkin perlu segitiga restitusi lanjutan. Ya. Jadi inilah yang perlu kita sadari bersama bahwa saya sudah kok melakukan segitiga restitusi tapi anak itu belum berhasil. Jangan patah semangat Bapak Ibu, karena tugas kita adalah menuntun. Ya, tugas kita adalah menuntun mereka. Sama dengan proses pembelajaran. Ada yang 1 kali mereka paham dan kemudian mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan materi yang kita sampaikan. Tetapi ada yang harus kita dampingi berulang-ulang kali, kita jelaskan berulang-ulang kali. Begitu juga dengan segitiga restitusi. Ada yang cukup 1 kali kita melakukan treatment, ada juga yang kemudian bisa berulang kali kita lakukan itu terhadap murid kita. Jadi jangan patah semangat, karena tugas kita adalah menuntun bagaimana kita bisa menyediakan lingkungan belajar yang baik untuk siswa kita sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ya, sebagai individu atau sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat.
Begitu Mbak Rizda kira-kira jawaban dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sudah untuk pertemuan kita kali ini. Demikianlah presentasi tentang implementasi budaya positif yang merupakan pengimbasan daripada calon guru penggerak untuk rekognisi yang disampaikan oleh Ibu Rifa Hasimi, SPD MSI. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa berkah dan bermakna bagi kita semua. Yang pada intinya Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu amatlah penting kita terapkan di sekolah, di semua lini, di semua unsur dan elemen yang ada di sekolah, karena nanti ujung-ujungnya akan menjadikan kita dapat mencapai tujuan daripada pendidikan nasional itu sendiri, dan juga menjadikan pembelajaran kita di kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran kita pun berpusat dan berpihak kepada murid. Saya rasa cukup sekian dan demikian Bapak Ibu, selaku pembawa acara ataupun moderator pada kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dari saya, dan kemudian saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsan. Saya seorang guru olahraga di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun. Saya sudah mengenal Bunda Rifa sejak pertama kali saya menjadi guru di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun, yakni pada tahun 2019 lalu. Menurut pandangan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rifa sangat berpihak kepada murid dan sangat menyenangkan. Hal ini terlihat pada saat Bu Rifa mengajar di kelas, bagaimana begitu aktif dan interaktifnya pembelajaran yang Bu Rifa lakukan, dan begitu menyenangkannya pembelajaran yang Bu Rifa lakukan dari ice breaking yang Bu Rifa lakukan. Kemudian anak-anak juga dapat berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana Bu Rifa membagikan informasi-informasi terbaru baik dalam dunia pendidikan ataupun di luar dari itu. Menurut saya, Bu Rifa sangat aktif dalam hal memberikan informasi-informasi terbaru baik dalam dunia pendidikan ataupun di luar itu. Seperti contoh, saya mendapatkan informasi mengenai pendaftaran dan proses pendaftaran calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sarolangun melalui beliau, dan saya juga mendapatkan banyak motivasi dari beliau dalam hal tes baik pun pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sarolangun. Lalu dalam hal peningkatan kompetensi yang saya ketahui tentang Bu Rifa, beliau sampai saat ini selalu berupaya dan tidak pernah berhenti untuk belajar meningkatkan kompetensi beliau baik sebagai guru maupun pemimpin pembelajaran. Hal ini terbukti dari Bu Rifa yang pada saat ini sedang melaksanakan program guru penggerak rekognisi. Selain itu, pada saat ini juga beliau sedang melaksanakan atau mengambil peran dalam kegiatan guru penggerak Angkatan 9 sebagai fasilitator di BBGP Jawa Tengah. Harapan saya untuk Bu Rifa salah satunya adalah tetap semangat, selalu menjadi motivasi buat kami sebagai guru-guru muda. Tumbuhkan semangat itu buat kami merasa malu bagaimana ibu yang sudah bertahun-tahun menjadi guru selalu semangat untuk terus mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi ibu, dan semoga itu dapat menjadi suatu motivasi buat kami guru-guru muda agar selalu bersemangat juga untuk terus meningkatkan kompetensi kami. Kemudian Bu Rifa selalu semangat, jangan pernah berhenti untuk berbagi apa yang ibu dapatkan dari kegiatan guru penggerak kepada kami-kami
khususnya Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya juga sukai belajar dengan Bunda Rifa adalah saat literasi dan mengaji sebelum jam pembelajaran. Kami banyak diajak menggali intisari atau makna dari materi yang kami baca. Jadi semakin menambah wawasan kami dan menambah rasa syukur kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun, saya juga menyadari bahwa saya sebagai siswa memiliki tanggung jawab besar untuk aktif belajar dan berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Bunda juga sering mensupport saya dan saya merasa lebih termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Saya merasa beruntung memiliki guru seperti Bunda yang peduli dan berdedikasi dalam membantu saya mencapai potensi terbaik saya dalam pendidikan. Sekian testimoni dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pelajaran bersama Bunda Rifa itu sangat menyenangkan dan juga semangat karena beliau mengajak kita untuk melihat dan juga menganalisis peristiwa-peristiwa tertentu atau terbaru. Dan juga selama pembelajaran juga bahagia karena beliau selalu mengajak anak muridnya untuk melakukan icebreaking. Kenapa icebreaking? Karena kan maaf ya, sebagian besar anak murid di kelas saya itu banyak yang mengantuk dan juga malas untuk melakukan sesuatu, sehingga beliau memahami tentang kondisi tersebut. Maka beliaulah melakukan kegiatan icebreaking untuk menambah wawasan anak murid tersebut dan juga supaya anak murid itu lebih fokus dalam pembelajarannya. Dalam proses belajar mengajar, Bunda Rifa juga selalu menyampaikan materi dengan metode yang berbeda-beda, sehingga kami lebih cepat untuk menangkap materi yang disampaikan oleh Bunda. Saya juga merasa senang dan bahagia karena Bunda selalu mengajak saya dan teman-teman saya untuk melihat dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terbaru. Saya juga merasa dekat dengan Bunda karena Bunda merupakan sosok guru yang sangat perhatian kepada muridnya. Apalagi jika ada murid yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Kemudian tertantang untuk melakukan hal-hal yang baru seperti penggunaan aplikasi Canva untuk bahan presentasi dan melakukan proses wawancara bersama produsen tempe dan juga roti. Siswa juga harus kreatif dalam mencari ide dari model DNA 3 dimensi. Saya juga merasa senang karena Bunda selalu mengajak saya dan teman-teman saya untuk berkolaborasi dan bergotong royong dalam mengerjakan tugas seperti tugas kelompok ataupun tugas presentasi. Sehingga Bunda selalu mengajarkan kami untuk bersikap tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Bunda.